Baik, selamat siang, pagi, malam, di mana waktunya. Tidak usah membuang-buang waktu lagi, kita langsung perkenalkan. Nama saya Sultan Hilmi Arayan. Saya dari kelas pemrograman dasar RKA 2 NIM 163251015. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan Learning Journal. Apa itu Learning Journal? Nah, Learning Journal itu seperti laporan yang seperti menceritakan atau menjelaskan apa saja yang dilakukan pada pembelajaran atau perkuliahan di hari tertentu. Untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang kelas pemrograman dasar pertemuan pertama pada tanggal 2 Maret 2026. Nah, apa sih isinya Learning Journal ini? Pertama, ada objektif, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh para mahasiswa setelah melaksanakan kelas pemrograman pertemuan 1. Lalu kedua, ada aktivitas yaitu apa saja aktivitas yang dilaksanakan pada kelas pemrograman dasar pertemuan 1. Lalu yang terakhir adalah results and evaluation, yaitu adalah hasil dan evaluasi yang didapat oleh mahasiswa setelah pembelajaran. Nah, mari kita mulai. Apa sih tujuan-tujuan yang kita harap dalam melaksanakan kelas pemrograman DM1 ini? Yang pertama adalah memahami logika dan algoritma. Yaitu kedua, penyelesaian masalah menggunakan konsep logika dan algoritma. Ketiga, menjelaskan tentang cara penulisan algoritma. Keempat, mengetahui tata cara aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif dan pseudocode. Kelima, mengetahui berbagai notasi flowchart. Keenam, mengetahui cara penulisan algoritma dengan flowchart. Cukup straightforward. Lalu kita akan menjelaskan tentang aktivitas yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2026. Mari kita lihat. Kegiatan utama merupakan perkuliahan, tentunya secara tatap muka yang menjelaskan tentang dasar penggunaan logika dan algoritma serta tata cara menulis algoritma dengan bahasa deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Saya sempat saat perkuliahan memberi deskripsi mengenai konsep flowchart. Saat itu, dosen saya, Bapak Ali Ihsanul Qouli, bertanya kepada mahasiswa apa yang disebut dengan flowchart. Saya menjelaskan bahwa flowchart merupakan, jika saya ingat, merupakan sebuah kumpulan urutan kegiatan yang harus dilakukan. Seperti nanti saya jelaskan, karena saya sudah membuat beberapa di dalam jurnal ini. Nah, dalam perkuliahan, Pak Ali Ihsanul Qouli, SSI, MN, PhD, dan asisten dosennya Muhammad Fadli Tambunan telah memberikan penjelasan yang cukup detail dan jelas yang dapat mempermudah mahasiswa-mahasiswa dalam memahami materi yang dipelajari. Dan juga saat itu asisten dosen Mas Fadli juga membantu kita dalam mengunduh compiler dalam komputer kita. Untuk saya sudah ada sebelum pembelajaran ini, saya sudah ada, bisa dilihat di sini, ada Arduino IDE. Walaupun yang versi lama masih bisa diimplementasikan. Mungkin saya nanti ke depannya akan mengunduh Visual Studio Code. Who knows. Lalu ke yang terakhir, results and evaluation. Nah, saat selesai pembelajaran pemrograman dasar pertemuan 1, Pak Ali Ihsanul Qouli memberikan kita sebuah tugas sebagai evaluasi. Nah, tugas itu apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi. Nah, Pak Ali memberikan kita 4 pertanyaan dalam tugas tersebut. Yaitu pertama, membuat algoritma dalam bahasa deskriptif dan flowchart untuk kegiatan mengambil dan menabung uang di bank melalui teller. Nah, mari kita lihat jawaban saya. Dalam bentuk deskriptif, berarti yang pertama kita harus mulai sebagai terminator. Lalu, kedua, kita harus datang ke bank dan ambil nomor antrian.
Ketiga, kita isi formulir setor atau penarikan setor dengan kata lain penampungan, di mana ada nama, nomor rekening, jumlah setoran atau penarikan. Lalu keempat, ada tunggu, kita harus menunggu nomor antrian kita dipanggil. Lalu kelima, kita serahkan formulir, buku tabungan, dan uang kepada teller. Dan keenam, teller memproses transaksi dan mencetak bukti setoran atau penarikan. 7, kita menerima buku tabungan atau uang dan bukti setoran atau penarikan dari teller. Dan terakhir, kita selesai. Salah satu terminator satunya. Nah, ini selanjutnya dalam bentuk flowchart. Mari kita lihat. Nah, mengapa saya menggambar daripada saya langsung dari Word? Nah, alasannya adalah lebih gampang aja sih. mohon maaf. Oke, recording. Mohon maaf, saya mengecek. Oke, kita mulai dari start sebagai terminator, lalu kita bergerak kepada proses datang ke bank. Habis itu proses lagi, ambil nomor dan isi formulir. Nah, ini interesting. Kita habis itu lanjut ke decision. Apakah Anda ingin tarik atau tabung? Jika Anda ingin tabung, maka kita harus menyerahkan uang, form, dan buku tabungan. Tapi jika Anda ingin tarik, malah kita harus menyerahkan form atau uang. Nah, setelah itu ada proses teller memproses data dan mencetak bukti. Nah, setelah itu ada decision lagi. Apakah Anda tadi tarik atau tabung? Jika tabung, maka outputnya jadi ini tuh input kita berbagai macam hal. Nah, ini terus outputnya jika kita tabung, maka akan mendapatkan bukti dan buku tabungan. Jika ditarik, maka kita akan dapat bukti dan uang. Dan habis itu, setelah itu semua end, selesai. Another terminator. Nah, lalu ini soal kedua. Buat algoritma dalam bahasa deskriptif dan pseudocode untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil. Nah, ini bagian deskriptif. Pertama kita harus mulai. Lalu masukkan sebuah bilangan bulat. Semisal kita ambil contoh nomor 10. Nah, bagi bilangan tersebut dengan angka 2, 10 bisa dibagi dengan 2 dan 95. Jika sisa bagi modulo sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah genap. Kan 10, kan kalau dibagi 2 tidak ada sisa, maka dia adalah genap. Tapi kalau misal kita ambil nomor 9, nah jika dibagi 2 pasti ada sisanya. Nah, jika sisa bagi tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah ganjil. Nah, terus ini ada output, tampilkan hasil genap atau ganjil. Lalu selesai. Nah, ini interesting. Lalu dalam pseudocode itu artinya jadi kita hampir mirip-mirip kayak coding beneran, tapi ya menggunakan bahasa-bahasa yang bukan sebenarnya bisa diproses dalam code. Nah, pertama kita harus cari algoritma dulu, cek algoritma kita adalah cek genap atau ganjil. Nah, deklarasinya bilangan adalah integer. Nah, deskripsi, mari kita lihat. Kita read, baca bilangannya berapa. Misal lagi 20. Nah, if bilangannya jika dimodul atau dibagi 2 tidak ada sisa, maka bilangannya adalah genap. Jika yang lainnya, misal 17, maka bilangannya ganjil. Dan selesai. Itu adalah pseudocode. Lalu kita maju lagi ke soal ketiga. Buat flowchart untuk proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama, kita start. Lalu kita proses kopi dan gula masuk ke dalam cangkir. Lalu proses lagi, tuangkan air panas, lalu kita aduk. Nah, kita kasih input tentang rasanya kopi. Kita cicip kopinya. Nah, jika sudah pas, maka akan mendapat output sebuah kopi yang siap saji. Tapi jika tidak, maka ini proses tambahkan gula, aduk, lalu outputnya baru merupakan kopi yang siap saji. Lalu selesai dengan terminator F. Nah, terus pada soal yang terakhir. Menurut saya soal terakhir memang sedikit lebih menantangkan daripada yang lainnya, tapi bagus untuk
melatih kepahaman. Nah, coba membuat flowchart mengurutkan 3 bilangan acak. Kita lihat konsep saya. Ini pertama kita mulai. Lalu kita input bilangan A, B, atau C. Sebagai contoh, saya menggunakan kertas supaya lebih gampang. Coba kita misal A adalah 10, B misal kita bilang 21, dan C adalah 30. Nah, ini kan sudah urut ya, contoh-contoh yang masih urut ya. Nah, pertama kita lihat jika A lebih besar dengan B. Nah, A lebih besar dengan B. Kalau yang di sini berarti tidak. Berarti kita lanjut tidak. Berarti urutannya tidak berubah. Lalu apakah B lebih besar daripada C? Kita lihat tidak. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi, masih sama. Nah, apakah A lebih besar dengan C? Jika tidak, maka kita lanjut lagi, masih sama kan? Nah, ini outputnya adalah tampilannya ini sudah benar 10, 21, 30. Nah, kalau misal urutannya adalah semisal A itu 31, B 1, dan C adalah 29. Nah, kita bisa lihat di sini. Coba kita gunakan konsep yang sama dalam flowchart ini. Jika A lebih besar daripada B, nah, apakah A lebih besar dengan B? Ya, maka tukar posisi A dan B. Nah, ini kan yang posisi awal. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Nah, bisa dilihat sini sudah mulai mengetahui bahwa A harus agak di sini. Oh iya, lupa saya terangkan bahwa ini urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini sudah benar, 1 lebih kecil daripada 31, makanya dia duluan. Tapi 29 masih ada di sini. Lalu kita lanjut. Apakah B lebih besar daripada C? Pasti lebih besar. Lalu kita ubah lagi urutannya. Karena harus ditukar 31. Nah, bisa dilihat 1, 29, 31. Nah, ini sudah mulai urut. Tapi kita harus mengecek satu lagi. Apakah A lebih besar daripada C? Kita lihat apakah A lebih besar dengan C? Tidak. Jadi lanjut. Nah, ini outputnya sama. Saya bisa menulis urutan lagi kalau mau. Nah, kita coba aja. Semisal, nah, kita akan coba yang proses yang terakhir, yang decision yang terakhir. Nah, kita lihat. Jika bagaimana ya? Jika A itu sama dengan semisal, kita harus coba yang C, A lebih besar daripada C. Aslinya sudah besar sih. Jika A lebih besar daripada C, A lebih besar dengan C. Sudah benar sih. Iya, sudah benar. A apakah lebih besar? Oh iya, sudah. Mohon maaf. Agak kebingungan, mohon maaf. Kita lanjut aja. Jika misal, nah, kalau misal kita A-nya itu lebih besar daripada C. Oh, sebentar. Mohon maaf. A lebih besar dengan C. Oh iya, sudah. Oh iya, tuker. Oh iya, benar. Berarti, ya, mau nyoba lagi sih bisa. Coba kita taruh, misal dari A ke B itu lebih besar, terus yang kecil. Misal, ini 31, A, dan B adalah misal 2, terus C sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat di sini. Jika 31 dimasukkan ke dalam yang awal, yaitu A apakah lebih besar daripada B? Nah, lebih besar, jadi kita harus tukar posisi. Nah, bisa 2, 3, 1, 1. Ini masih sama, tapi ini seharusnya di belakang sini. Lalu kita yang kedua, apakah B lebih besar daripada C? Jika iya, maka harus tukar posisi. Jadi 1, 2, 3, 1. Nah, jadi kita lihat bahwa B tukar posisi dengan C. Oke. Bisa dilihat. Oh iya. Iya benar. Mohon maaf. B tukar posisi dari awalnya yang di sini. Oh, ini yang B dengan C. Oh iya, tukar posisi. Oh,
posisi berarti 1, 3, 1, dan 2. B lebih besar dengan C, ya, 1, 3, 2. Oke, sudah. Lalu kita yang terakhir, apakah A lebih besar dengan C? Pasti lebih besar. Lalu kita mendapatkan hasil yang benar, 1, 2, 3, 1. Oke, berarti dengan angka apa saja, dengan urutan apa saja, pasti akan dapat diurutkan dengan menggunakan flowchart yang ini. Mohon maaf penjelasannya agak lama dan saya agak merasa kebingungan, tapi ya itu proses pembelajaran. Lalu hasil yang tercapai biasa harus sesuai. Pasti yang kita maui di awal-awal itu merupakan hasil. Itu menurut saya sebuah pembelajaran yang sukses. Jadi sebuah pembelajaran sukses yaitu apa yang dimaui mahasiswa sudah tercapai di akhir pembelajaran. Itu yang saya bilang pembelajaran itu telah mencapai kesuksesannya. Oke, sekian lama saya menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri dulu. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.